Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang model problem basic learning. Adapun anggota dari kelompok kami ada Hildandria, saya sendiri sebagai moderator, kemudian Dian Puspitasari, dan ada Andi Yuda Rehanilahi. Nah, adapun poin pembahasan yang akan kami bawakan, yang pertama itu definisi problem basic learning, karakteristik problem basic learning, prinsip utama metode problem basic learning. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Yuda Rehanilahi. Yang pertama itu ada tahap-tahap model problem basic learning, tujuan problem basic learning, unsur-unsur problem basic learning. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dian, yaitu peran guru dalam model pembelajaran problem basic learning, kelebihan dan kekurangan problem basic learning, dan penerapan problem basic learning. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari problem basic learning. Pembelajaran problem basic learning atau kita kenal dengan istilah pembelajaran berbasis masalah itu merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan, yang tentunya pada era global saat ini. Kemudian pembelajaran berbasis masalah ini melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir. Nah, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini, pembelajaran berbasis masalah dapat pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan masalah, kemudian menyelesaikan masalah di bawah petunjuk fasilitator guru. Kemudian kita lanjut ke karakteristik problem basic learning. Yang pertama itu ada learning is student center, yaitu proses pembelajaran dalam PBL di mana ini menitikberatkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL itu didukung oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu authentic problem from the organization focused for learning, yaitu masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa itu nanti mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesional nanti. Yang ketiga yaitu new information is secured through self-direct learning, yaitu dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya, sehingga siswa itu berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik itu dari buku atau informasi lain. Kemudian yang keempat yaitu learning occurs in small group, yaitu agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif. PBM ini dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok kecil yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah teacher as facilitator. Pada pelaksanaan PBM, guru itu berperan sebagai fasilitator. Selain itu, guru juga di sini memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Selain karakteristik, ada 4 prinsip utama dari metode problem basic learning. Yang pertama itu pembelajaran aktif. Peserta didik dapat mengontrol pembelajaran sendiri, dapat mengajukan serta menjawab pertanyaan sendiri. Adapun partisipasi aktif dari peserta didik dalam problem basic learning. Yang kedua yaitu pembelajaran terpadu. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berjalan beriringan dalam model problem basic learning. Sedangkan bahan ajar
yang ada dalam kelas satu buku itu dikaitkan dengan dunia nyata. Pembahasannya tuh lebih fokus pada masalahnya. Yang ketiga itu pembelajaran kumulatif. Problem basic learning terbilang berhasil apabila pada penerapannya pengetahuan itu diperoleh secara bertahap dengan topik yang ditinjau kembali secara lebih mendalam. Seiring waktu, masalah menjadi lebih sulit dan peserta didik mendapat tantangan yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir adalah belajar untuk memahami. Proses itu adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri. Dalam problem basic learning, proses menjadi lebih penting daripada fakta yang disampaikan. Refleksi pribadi pun bagaimana penting yang tidak boleh dilewatkan oleh peserta didik. Selain itu, instruktur wajib menguji pengetahuan peserta didik dan memberikan umpan balik. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Yuda Rehan Ilahi. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh moderator tadi, saya akan membawakan materi mengenai tahap-tahap PBL atau Problem Basic Learning yang terbagi menjadi beberapa fase. Adapun 5 fase diantaranya, yang pertama itu orientasi. Ini menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan dan memotivasi siswa terlibat dalam pemecahan masalah. Adapun poin kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ini menjelaskan membantu siswa belajar yang terkait dengan masalah tersebut. Adapun poin ketiga itu membimbing pengalaman individu atau kelompok. Ini mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan mencari penjelasan dan solusi. Adapun materi poin keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk dipresentasikan dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Adapun poin kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini membantu siswa merefleksikan atau mengevaluasi proses penyelidikan yang mereka gunakan dalam penyelesaian masalah. Materi selanjutnya yaitu tujuan problem basic learning. Selanjutnya itu tujuan problem basic learning. Ini pembelajaran masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak. Menurut Arens 2008, bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Belajar peranan orang dewasa secara autentik memungkinkan siswa untuk mendapatkan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya sendiri. Ini juga membantu siswa untuk berpikir dan menjadi pelajar yang mandiri. Di dalam pembelajaran berbasis masalah, guru itu adalah untuk memutuskan tugas-tugas kepada siswa, bukan untuk menyajikan tugas-tugas pelajaran. Adapun tujuan model problem PBL ini Ibrahim dan dalam Rusman 2000 secara lebih rinci antara lain sebagai berikut. Ada masalah. Poin kedua, belajar berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman. Jadi para peserta didik yang otonom atau mandiri. Next ada unsur basic learning. Mungkin bisa di next dulu. Yang mendasari problem basic PBL ini adalah ada 5 poin juga. Yang pertama itu integrate learning, pembelajaran yang belajar dengan bersifat serta melibatkan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kedua ada contextual learning, yaitu anak belajar sesuai yang nyata terjadi dan dialami dalam kehidupannya sehingga anak merasakan langsung manfaat belajar. Jadi ini contextual learning kayak belajar secara langsung begitu, yang nyata begitu, yang
bisa langsung diterapkan di kehidupan nyatanya. Adapun itu poin ketiga, constructivist learning, yaitu anak yang membangun pemikirannya melalui pengalaman langsung, atau bisa dikatakan end of experience. Jadi ini yang constructive learning ini kayak dia berkembang sesuai pengalamannya begitu, dia hidup tumbuh sesuai yang dialami. Poin keempat yaitu active learning, yaitu anak sebagai subjek belajar yang aktif menentukan, melakukan, dan mengevaluasi. Dan poin kelima, learning interesting, bahwa pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak karena anak terlibat langsung dalam menentukan masalah. Mungkin itu saya, ada materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Yuda. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Diana. Yang pertama itu ada peran guru. Yang pertama sebagai fasilitator, motivator, dan penuntun dalam proses belajar siswa. Yang kedua, guru mengajukan masalah nyata dan relevan dengan materi pembelajaran. Ketiga, memberikan bimbingan dan umpan balik dan konstruktif. Yang kelima, serta guru juga membantu menginterpretasikan pengetahuan. Kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran lebih mudah dipahami karena menggunakan metode yang mudah diikuti. Yang kedua, guru dapat lebih fokus pada materi yang penting dan tidak terlalu banyak dilakukan dengan biaya yang lebih mudah karena tidak memperlakukan perkaitan putus. Ulang. Jadi kelebihannya dari pemaparan metode pembelajaran basic learning yaitu pembelajaran lebih mudah dipahami karena menggunakan metode yang sederhana dan mudah diikuti. Yang kedua, guru dapat lebih fokus pada materi yang penting dan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, pembelajaran dapat dilakukan dengan biaya yang lebih mudah karena tidak memperlakukan peralatan khusus, dan pembelajaran dapat dilakukan dengan waktu yang lebih fleksibel karena tidak terkait dengan jadwal tertentu. Adapun kekurangannya yaitu pembelajaran cenderung monoton dan membosankan karena kurang variasi dalam metode pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak memperhatikan kebutuhan individu mahasiswa yang menggunakan pendekatan yang sama untuk semua siswa. Yang ketiga, pembelajaran tidak memperhatikan perkembangan teknologi dan kurang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak memperhatikan aspek kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.